pengeluaran apa yang paling membengkak. Pokoknya banyak banget lah manfaatnya ketika kalian mencatat pengeluaran dan pemasukan tersebut. Halo teman-teman, thanks for watching my YouTube channel. Thank you, terima kasih banyak berkat kalian. Video ini hadir di sini, hadir untuk kalian tonton tentunya. Ya, kali ini aku akan membahas video beda dari video yang sebelumnya. Yang ini tentang ini sih. Yaitu aku akan membahas tentang cara mengelola keuangan yang paling efektif. Apa aja? Yang pertama, catat keuangan, pemasukan, dan pengeluaran. Dari situ kalian dapat mengetahui pengeluaran apa yang paling membengkak. Pokoknya banyak banget lah manfaatnya ketika kalian mencatat pengeluaran dan pemasukan tersebut. Kalian akan mengetahui kemana sih uang yang selama ini aku dapat itu, ternyata ya di catatan kalian itu kalian akan mengetahuinya. Dan yang kedua yaitu dengan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kalau emang keinginan kalian belum terpenuhi dari uang yang kalian dapatkan, mending skip dulu. Dahulukan kebutuhan kalian. Contohnya untuk biaya kuliah, biaya makan, transport, dan sebagainya. You know lah, pasti tahu kalian apa aja kebutuhan kalian selama ini yang kalian penuhi dan yang harus kalian penuhi maksudnya. Dan yang ketiga, ini sangat penting sekali teman-teman, yaitu adalah pembagian prosentase. Prosentasenya apa aja dan gimana cara baginya? Persentase pembagiannya 35% pendidikan, 16% transportasi, 20% kebutuhan pokok, 12% liburan, dan 17% untuk investasi. Sudah kalian ketahui apa saja persentasenya tadi, yaitu yang pertama adalah 35% untuk pendidikan. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ya ke kalian, persentase ini tuh udah aku terapin selama aku kuliah. Jadi waktu dulu itu aku kuliah sambil bekerja, aku menerapin metode ini. Dan ini pun sangat efektif banget di aku tentunya teman-teman. Banyaklah, akhirnya keuanganku semakin membaik dan membaik. Sebelumnya gaji aku tuh nggak cukup, tapi setelah menerapkan persentase ini, alhamdulillah aku bisa mengatur keuangan dan akhirnya aku juga bisa untuk menabung gitu. Yang pertama tadi kan ada 35% untuk pendidikan. Waktu itu emang aku sedang kuliah dan akhirnya 35% itu untuk biaya kuliah aku. Karena biaya kuliah kan nggak menuntut dari bayar semester saja ya teman-teman ya. Karena waktu itu aku kuliah tuh bayarnya tuh setiap bulan teman-teman. Jadi nggak satu semester gitu, setiap bulan. Terus setelah itu kan ada untuk biaya ujian. Terus yang paling penting tuh paling banyak tuh beli buku-buku itu teman-teman. Beli buku-buku itu yang pengeluaran yang tak terduga gitu kan. Dan aku nggak punya printer, jadi ya pengeluaranku di situ untuk print, bikin tugas dan lainnya. Terus yang kedua tadi 16% untuk transportasi. Ini udah aku bener-bener hitung dan jarak antara rumah ke tempat aku bekerja, ke kampus. Selama itu gimana sih cara menentuin 16% ini harus aku pakai transportasi. Itu sebenarnya aku survei 1 bulan tuh aku habis berapa, seminggunya berapa, oh berarti sebulan segini. Ternyata itu emang cocok. Jadi kalian mungkin tahu lah ya, aku habis berapa untuk transportasi gitu. Jadi emang waktu itu aku bener-bener ngirit banget. Dan yang ketiga yaitu 20% untuk kebutuhan pokok.
kebutuhan pokok ini karena aku nggak anak kos ya, aku ikut orang tuaku ya, mungkin buat jajan, buat makan pas waktu break kuliah, karena emang kan lapar banget ya, habis kerja kuliah gitu kan sering lapar, jadi aku beli itu aja sih. Terus beli skincare, lotion gitu-gitu. Terus yang 12% itu liburan, karena emang aku dari dulu tuh memang suka dengan liburan. Aku jarang skip, tapi semenjak kuliah karena nggak tahu metode membagi uang yang seperti ini aku sampaikan ke kalian, aku jarang liburan. Tapi setelah menerapin prosentase ini, aku akhirnya bisa liburan juga. Ya, kalian bisa nonton di Instagram aku. Terus ini untuk kalian juga yang suka liburan, emang sih liburan sekarang itu kan udah menjadi kebutuhan sekarang, emang karena kita stres dengan liburan atau dengan sekedar jalan-jalan ke mall itu akan membuat kita relax tentunya. Dan yang 17% itu investasi. Untuk itu sih investasi aku pribadi ya di tabungan mingguan, tapi yang aku bayar 1 bulan sekali karena aku mendapatkan gaji 1 bulan sekali. Nah, aku punya tips buat kalian, gimana sih tabungan itu nggak stagnan atau tergerus inflasi atau bahkan kepotong sama bunga. Aku nabungnya nggak di ATM, di reksadana pasar uang, dan ini sangat terbukti efektif. See you next video. Thanks for watching. Cukup itu saja dan sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian bisa mengikuti video terbaru aku seputar tentang finance, gaya hidup, dan lain sebagainya. Thanks for watching. Dadah!